sistem respirasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama upper respiratory tract sama lower respiratory tract. Kenapa terbagi dua? Padahal kan sebenarnya dia nyambung mulai dari hidung sampai paru-paru. Karena jika biasanya kalau permasalahannya di upper respiratory tract, lower respiratory tract-nya masih oke. Tapi kalau lower respiratory tract-nya nggak oke, upper-nya biasanya juga ikut nggak oke. Maksudnya kayak gimana? Misalkan pada kasus-kasus flu atau rinitis itu peradangan pada hidung, di mana yang berefek itu hanya bagian dari nasal cavity-nya saja, tapi paru-parunya biasanya dia tidak terpengaruh. Paru-parunya masih kondisinya bagus, tapi nasal cavity-nya saja yang bermasalah, mulai dia mengeluarkan discharge, ataupun misalkan ada pembengkakan dan lain sebagainya, gitu. Terus juga clinical sign-nya beda dan cara bernafasnya berbeda, gitu. Nah, upper respiratory dari mana aja, mulai dari hidung, terus turbinate nasal, terus sampai faring gitu. Nah, yang lower respiratory tract region itu mulai dari trachea, bronchi, bronchiole, terus alveoli. Oke. Nah, dan mereka punya fungsinya masing-masing. Kalau hidung itu untuk penciuman dan temperature regulation, turbinate nasal itu dia untuk kelembapan, terus menghangatkan udara dan memfilter udara, terus faring dia menerima air, makanan, dan dia sebagai regulator pada saat makan, di mana nanti dia akan meregulasi makanan yang masuk, dia akan masuk ke esofagus dan udara akan masuk ke trachea. Gitu, kalau kalian masih ingat dari anatomi. Nah, lower respiratory tract itu kita mulai dari trachea itu dia saluran udara menuju bronki, dan fungsinya juga dia melembabkan dan menghangatkan udara sebelum dia masuk ke bronki. Nah, bronki dia menerima udara dari trachea, terus dia juga bronki itu bronki atau bronkus itu dia dilapisi dengan yang namanya mucociliary blanket. Apa itu mucociliary blanket dan fungsinya akan saya jelaskan nanti. Dan kemudian bronchiolus dia transport udara dari bronki ke alveoli. Nah, di alveoli dan pertukaran oksigen itu nanti akan terjadi di alveoli, di mana dia akan terjadi pertukaran dari oksigen, dan dia akan bertukar dengan CO2 dari seluruh tubuh yang ditransport melalui darah. Tuh. Nah, itu adalah fungsi utama, salah satu tinjauan anatominya dan fungsi utama dari sistem pernafasan. Oke. Nah, juga masih ada lagi yang namanya mediastinal. Mediastinal ini adalah area yang berada di tengah paru-paru, yang isinya itu dia esofagus, terus habis itu jantung dan vena cava. Nah, jika terjadi permasalahan pada area mediastinal, misalkan ada peradangan pada mediastinum membrannya, itu juga salah satu manifestasi klinisnya akan tampak pada cara bernafasnya dia. Gitu. Makanya nanti mediastinal ini meskipun isinya jantung, tapi dia juga nanti masuk pada pemeriksaan sistem pernafasan. Gitu. Untuk komparasi, misalkan ada pasien anjing atau kucing dengan gejala batuk atau dengan gejala sesak nafas atau deep sleep, itu bisa kita komparasikan apakah penyebabnya itu dari area mediastinal, jantung, atau dari paru-paru. Gitu. Nah, terus juga ada pleural space, ada pleural membran. Jika terjadi permasalahan pada pleural space juga manifestasinya juga dengan ke cara bernafasnya. Nah, problemnya apa saja? Misalkan ada yang terjadi di pleural space, salah satunya bisa jadi hidrotorak atau hemotorak.
di mana nanti ada cairan atau darah yang bisa mengisi ke pleural space. Tentu saja dia akan berakibat pada cara bernafas dari pasien. Fungsi lainnya pernafasan itu untuk acid base keseimbangan asam basa, terus dia juga sebagai blood reservoir, terus filtering dan dia menghancurkan emboli dan memetabolisme berbagai macam bahan bioaktif. Oke. Untuk acid base balance mechanism mungkin bisa direview lagi pada fisiologi, tapi nanti akan saya kasih link videonya buat kalian belajar lebih gampang. Dalam bahasa Inggris ya, tapi saya yakin kalian cukup bisa berbahasa Inggris. Nah, defensive mechanism. Ini yang saya bilang tadi adalah namanya mucociliary blanket gitu. Jadi ini biasanya dia mulai dari bronchus sampai bronchiolus gitu. Jadi bisa kita lihat ini adalah bronchial wall, ini adalah cilia. Terus ada gel layer. Nah, ini dia berupa mukus, tapi mukusnya normal ya. Kan kalau kita tahu ketika ada mukus, oh itu berarti something abnormal. Tapi secara normal dia ada, tapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Jadi cilia ini dia nanti akan menangkap partikel-partikel asing yang masuk apapun itu. Bisa berupa debu, bisa berupa bakteri, ataupun benda asing lainnya yang masuk ke paru-paru. Lalu dia nanti akan terbungkus oleh mukusnya dan kemudian akan dikeluarkan. Saya ambil contoh misalkan di manusia kita perlu mengeluarkan dahak padahal kita sedang tidak batuk atau apa, itu berarti ada sesuatu, ada partikel asing yang masuk di dalam paru-paru yang harus dikeluarkan, dan itu masih cukup normal. Apalagi pada kondisi patogenesis, misalkan dia ada infeksi bakteri ataupun terjadi aspirasi pneumonia, di mana nanti produksi mukusnya dia akan meningkat 2 kali lipat dari normalnya karena ada benda asing pada area bronchol sehingga akan bronchiol, jadi makanya dia akan dikeluarkan melalui respon batuk. Maaf, saya lagi batuk juga. Ini yang disebut dengan mucociliary blanket gitu. Nah, setiap variasi dari struktur anatomi itu berpengaruh pada fungsi, juga bisa berpengaruh pada patogenesis penyakit respiratori pada spesies-spesies tertentu. Nah, secara gross anatomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ruminan dan babi, itu dia gross anatominya cukup sama. Nah, kemudian anjing, kucing, tikus, kelinci, sama guinea pig itu dia masih cenderung sama, dan mereka berbeda dengan ruminan dan babi. Yang terakhir kuda itu cukup sama dengan manusia. Nah, sebagai contoh di ruminan, dibandingkan ruminan dan anjing kucing, pneumonia itu lebih rentan pada ruminan. Kenapa pada ruminan? Karena pada suhu-suhu tertentu dia paru-paru ini cukup susah untuk beradaptasi, sehingga pada suhu yang cukup rendah dia rentan sekali terkena pneumonia. Beda dengan anjing, kucing maupun kuda dan manusia gitu. Nah, nanti di breed sendiri itu juga berpengaruh penting juga, misalkan kayak di anjing. Anjing pada jenis-jenis anjing yang brachycephalic itu yang pesek, yang nggak punya moncong ya, nggak punya moncong kayak apa ya? Kayak bulldog, terus pug, terus apa lagi ya? Chihuahua. Tapi, nah itu mereka punya gangguan yang spesifik yang nggak dimiliki oleh anjing-anjing dengan yang moncongnya normal.
moncongnya normal seperti seperti golden ataupun seperti anjing kita main yang moncongnya panjang-panjang itu mereka punya gangguan pernafasan spesifik. Nah, kalau di bulldog itu biasanya yang sering itu adalah BOS, Brachycephalic Obstructive Respiratory Tract Syndrome, di mana dia punya kelainan pada saluran upper respiratory tract-nya dari hidung sampai palatungnya, di mana cenderung menyempit, sehingga pada beberapa anjing dia perlu dilakukan uh, surgical correction pada area palatumnya dan pada area hidungnya sehingga nafasnya bisa lebih lancar. Jadi struktur anatomi, breed, jenis hewan dan breed itu berpengaruh pada penyakitnya nanti apa saja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar kedokteran hewan tuh lebih ribet ya, karena per spesies tuh dia punya ciri khas tersendiri dan per breed itu punya ciri khas tersendiri. Beda dengan manusia. Manusia in general sama. Paling yang membedakan adalah dia lebih membedakan rasnya. Jadi ras kayak Hispanik dia punya penyakit-penyakit yang spesifik, ras Asia juga punya sensitivitas terhadap penyakit yang lebih spesifik, yang spesifikasinya berbeda sama Hispanic atau Caucasian. Gitu. Jadi kalau hewan lebih complicated lagi. Oke, baik. Nah, kemudian ada kondisi yang mungkin kalian sekarang sudah sering dengar, yaitu kondisi hipoksia. Hipoksia itu didefinisikan sebagai insufisiensi oksigen untuk memaintain normal metabolic function. Jadi kondisi hipoksia itu adalah kondisi oksigen dalam darah terutama itu jauh di bawah normal. Nah, normal itu kan arterial oksigen itu sekitar 60 mm Hg. Nah, tapi biasanya kalau kondisi hipoksia dia lebih rendah. Nah, pada hewan yang memiliki gejala hipoksia itu akan dia akan menunjukkan gejala klinis respiratory distress atau gangguan respiratori. Nah, itu bisa disebabkan karena menurunnya kemampuan darah dalam membawa oksigen, bisa disebabkan karena penurunan jumlah sel darah merah ataupun penyakit metabolis yang lainnya, atau hipoperfusion, misalkan karena penurunan cardiac output, jadi ada problem di kardiaknya, entah ada enlargement di ventricle, ada obstruksi atau apapun, intinya cardiac output-nya menurun, otomatis oksigen yang disebarkan ke seluruh tubuh juga menurun, maka akan terjadi kondisi di mana yang disebut hipoksia. Terus ada hipoksia biasanya karena anatomic shunt atau penyempitan pada area anatomi, physiologic shunt, terus penurunan kadar oksigen yang dihirup biasanya pada kondisi-kondisi di ketinggian pada daerah dataran tinggi, ya, misalkan anjingnya tinggal di Surabaya tapi ownernya dia suka hiking, suka dan dia diajak. Nah, itu biasanya saat mereka pada proses adaptasinya itu akan muncul sedikit gejala hipoksia karena pada ketinggian tertentu semakin tinggi kondisi oksigen lingkungan juga semakin rendah. Gitu. Terus yang terakhir, ketidakmampuan jaringan untuk menggunakan oksigen yang tersedia biasanya karena histotoksik hipoksia ataupun pada kasus keracunan sianida gitu. Oke, jadi hipoksia itu adalah kadar oksigen yang kurang dalam darah. Gitu. Itu mungkin penjelasan lebih detail yang sering kalian dengar akhir-akhir ini, terutama pada kondisi COVID. Hipoksia. Nah, ya, inilah hipoksia. Gitu. Oke, untuk normal
normal rate respiratory itu kalau pada pada kucing itu sekitar 16 sampai 40 per menit, tetapi sapi 25 sampai 60 per menit, kalau anjing sekitar 18 sampai 34 per menit, kuda 10 sampai 14 kali per menit, terus babi 32 sampai 58, domba, kambing 16 sampai 34. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa anjing small breed yang beratnya dia sekitar 3 sampai 6 kilo, itu respiratory rate-nya itu kurang lebih sama kucing. Jadi pertama jangan kaget ketika kalian melakukan pemeriksaan pada anjing-anjing seperti Pom, Chihuahua, respiratory rate-nya bisa sampai 40, itu masih cukup normal pada small breed gitu. Tapi kalau pada large breed lebih dari 34, berarti ini ada terjadi suatu abnormalitas, sudah menuju ke arah tachypnea. Tachypnea itu peningkatan respiratory rate-nya. Oke, jika kalian kurang jelas, kalian bisa tanya dan langsung interupsi di tengah-tengah. Nah, type of breathing-nya untuk beberapa spesies itu dia cukup berbeda. Kalau seperti sapi, jadi type of breathing atau tipe bernafas ini yang membedakan adalah otot-otot pernafasan yang yang ikut bergerak ketika terjadi inspirasi maupun ekspirasi. Nah, kalau pada sapi, itu otot-otot pernafasan yang utama yang bergerak itu adalah abdominal. Makanya kalau kita lihat sapi, bagian toraknya, muscle yang di torak itu dia tidak bekerja terlalu dominan. Yang lebih dominan ke arah abdominal, dan itu normal. Kalau pada anjing kucing, dia kostal. Jadi muscle yang di kostal itu yang ikut mempengaruhi pergerakan kembang kempisnya paru-paru. Kalau pada kuda itu costo-abdominal, jadi yang bergerak itu coste sama abdomennya. Nah, jadi paru-paru itu nggak hanya bergerak sendiri, tapi dia juga terpengaruh oleh pergerakan otot-otot pernafasan ini. Gitu. Nah, kalau kalian menemui pernafasan kostal abdominal pada anjing dan kucing, itu menandakan ada sesuatu abnormalitas yang terjadi. Bisa jadi itu memang abnormalitas pada paru-paru ataupun abnormalitas pada metaboliknya. Jadi bisa jadi kompensasi pada kondisi sepsis ataupun pada kondisi asidosis, itu cara bernafasnya itu biasanya mereka lebih abdominal. Tipe bernafasnya dia secara kostal. Nah, kita mulai masuk ke gejala klinis. Nah, jika terjadi gangguan pada sistem pernafasan, ada beberapa gejala klinis khas yang muncul, seperti yang pertama nasal discharge, epistaxis, batuk dan bersin, hemoptysis, terus abnormal breathing pattern seperti dyspnea sama tachypnea, terus ada ritme biot, Cheyenne-Stokes syndrome, terus cyanosis, dan suara nafas yang abnormal. Nah, suara nafas abnormal ini bisa kita dengarkan yang ekstratorak maupun yang intratorak. Nah, kalau yang ekstratorak kita tidak perlu stetoskop, biasanya pun itu kalau yang bisa kita dengar berarti problemnya biasanya lebih ke upper respiratory tract, dan biasanya nggak jauh-jauh dari faring, laring, sampai mungkin untuk lower respiratory tract-nya, misalkan ada problem di trakea gitu, kita masih bisa dengar kelainan suara nafas yang terjadi. Gitu. Tapi kalau problemnya di paru-paru, mostly kita harus pakai stetoskop untuk mendefinisikan
peradangannya seperti apa, tipe peradangannya, terus lokasi lesinya di mana, itu kita membutuhkan stetoskop. Nasal discharge. Nah, nasal discharge ini dia mendefinisikan keparahan dari penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, bagaimana kita mendefinisikannya itu dari bentuk nasal discharge-nya gitu. Nah, ada ada 5 bentuk nasal discharge. Yang pertama itu serus. Serus itu dia berwarna bening. Terus biasanya nggak hanya di dalam cairan itu hanya ada beberapa ruptur sel jika kalau kita mau melihat di bawah mikroskop, dan biasanya ini menandakan peradangan awal atau awal infeksi dari virus gitu. Biasanya sih kalau yang virus ini biasanya pada kucing, rhinotracheotis virus itu salah satu gejala klinisnya dia ada nasal discharge, ada gangguan pada upper respiratory tract-nya, terutama pada hidung. Nah, kalau nasal discharge-nya masih bening, ini berarti masih awal gitu. Tapi serus ini sebenarnya dua sih, nggak hanya menandakan awal inflamasi, tapi biasanya juga pada akhir inflamasi gitu. Jadi misalkan pada fase dia mau sembuh, masih ada discharge-nya, biasanya dia juga akan masih mengeluarkan discharge, warnanya juga bening. Gitu. Terus yang kedua adalah mukoid. Mukoid ini warnanya putih atau kuning. Terus dia aseluler, terus biasanya terlihat pada inflamasi kronik. Jadi kalau misalkan kalian menemui pasien dengan nasal discharge berwarna putih ataupun kuning, nah itu paling enggak ini berarti kondisinya sudah cukup kronis nih. Ini nggak 1-2 hari, minimal 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi kita bisa tahu paling enggak kondisi pasien ini seperti apa dari nasal discharge-nya itu. Terus kemudian ada yang namanya purulen. Biasanya warnanya kuning ataupun sampai ke hijau-hijauan. Nah, kalau kita lakukan sitologi nih, nah sitologi itu apa sih? Sitologi itu usap tes usap yang kita lihat di bawah mikroskop. Jadi kita kasih pewarnaan, kita lihat di bawah mikroskop untuk melihat dari hasil usapnya itu bakterinya itu apa saja, terus sel-sel radang yang muncul seperti apa, neurofil yang muncul karakteristiknya seperti apa, itu nanti kita bisa lihat di sitologi. Ini akan saya jelaskan dikit-dikit nanti di pertemuan berikutnya. Kalau saya lupa ya, kalau lupa mau diingatkan. Biasanya ada degeneratif neutrofil dan bakteri gitu. Jadi kalau sudah ada nasal discharge warna kuning, jadi discharge yang mukoid pun itu juga sebenarnya sudah menunjukkan adanya bakteri gitu. Jadi kalau ada warna kuning apalagi hijau, ada indikasi adanya infeksi bakteri, entah itu bisa primer ataupun sekunder. Tapi kalau di pernapasan, terutama dia keluarnya dari hidung, discharge dari hidung, biasanya sih itu lebih ke infeksi sekunder daripada primernya. Primernya bisa jadi virus ataupun hal-hal lainnya bisa menyebabkan inflamasi. Nah, kemudian yang keempat adalah mukopurulen. Jadi ini adalah kombinasi dari mukoid dan purulen. Biasanya ini lebih kronis lagi gitu. Jadi kalau mukoid itu dia sudah kronis, tapi kalau mukopurulen itu dia lebih kronis lagi dan tingkat kerusakannya dia lebih tinggi. Terus yang terakhir ada yang namanya epistaksis. Epistaksis ini adalah perdarahan dari hidung. Biasanya sih karena ruptur vaskular ataupun karena adanya corpora alena ataupun adanya trauma pada hidung. Gitu. Bedanya apa? Kalau epistaksis yang keluar adalah murni darah tanpa adanya nasal discharge. Gitu. Oh iya, satu lagi. Mukopurulen itu juga kadang ada darahnya. Cuman yang membedakan dengan epistaksis, kalau epistaksis itu dia full fresh blood. Tapi kalau mukopurulen dia biasanya ada bercak-bercak darah atau bercak-bercak darah pada discharge-nya.
gitu. Itu bisa karena adanya ruptur pada sel dan adanya microbleeding sehingga ada bercak darah yang kita lihat di mukosnya gitu. Kalau epistaksis dia full darah gitu. Biasanya kalau epistaksis itu penyebabnya dia lebih mekanikal sih ketimbang satu hal yang infeksius ataupun yang lainnya gitu. Corpora alena, terus atau misalkan injury ada sesuatu yang masuk hidung dan sehingga menyebabkan perdarahan, nah seperti itu. Sneezing atau bersin, nah ini adalah proses ekspulsi, stimulasi dari iritasi subepital reseptor, jadi sneezing ini karena lebih karena iritannya itu, tapi iritannya bukan di lower respiratory tract, lebih cenderung ke upper respiratory tract dan spesifik di rongga hidung atau di nasal cavity-nya dia gitu. Itu karena ada satu hal yang iritan, entah itu adanya mucus discharge, adanya benda asing, adanya partikel debu ataupun alergen, itu dia akan mengeluarkan respon sneezing gitu. Jadi ketika ada pasien bersin, itu nanti perlu dibedah lagi. Ini bersinnya kira-kira karena apa? Apakah memang suatu hal yang patogen karena infeksi atau mungkin karena karena bersin. Nah itu pada saat proses anamnesa, karena sudah praktikum kan kemarin tentang proses anamnesa. Nah itu kita bisa tanyakan lebih spesifik lagi, bersinnya frekuensinya sehari berapa kali. Kalau nggak kehitung, wah ownernya bilang, wah nggak kehitung dok. Oke, ini berarti memang ada problem pada respiratory tract-nya dia. Tapi kalau dia bilang kira-kira ini sih dok, bersinnya itu cuma kadang-kadang aja dan biasanya bersinnya hanya pada saat ketika dia main di kolong atau pada area-area tertentu di taman rumahnya gitu. Nah, itu kita bisa tanya juga apakah ada apakah ada bunga atau tanaman di tamannya. Nah, itu bisa jadi ada faktor alergen yang menyebabkan dia bersin-bersin gitu. Nah, yang kemudian juga ada reverse sneezing. Reverse sneezing ini apa ya? Kondisinya ini lebih kalau kalian pilek terus ada ingusnya, ada di setnya, terus habis itu kalian narik ketika sudah mulai membeler terus kalian hidup lagi, itu adalah reverse sneezing. Makanya juga disebut dengan aspiration reflex gitu. Jadi normal respon untuk pada suatu hal yang iritasi pada area dorsal nasopharyngeal mucosa gitu. Nah, jadi sneezing itu belum tentu karena infeksi ya, bisa jadi karena alergi gitu. Jadi besok ketika kalian mulai praktek pada saat menemui pasien dengan kondisi bersin, anamnesanya perlu ditekankan lagi apakah ini memang satu hal yang patogen atau alergen. Kalau alergen coba dicari source of alergennya itu apa. Source of alergennya bisa jadi buga, bisa jadi debu. Alergi ini suatu hal yang individual ya, jadi alergi ini suatu hal yang individual ya, jadi belum tentu anjing satu dan anjing yang lainnya sama gitu. Oke. Nah, batuk-batuk itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi ini adalah kurang lebih sama bersin, tapi kalau bedanya adalah kalau bersin itu dia iritannya pada upper respiratory tract, tapi kalau batuk ini biasanya iritannya pada lower respiratory tract. Tuh. Definisinya vital reflex sebagai mekanisme pertahanan untuk membersihkan saluran udara dari benda asing. Juga sebagai
istilahnya eskalator ya dari mukosiliari tadi kan saya jelaskan di awal gitu. Jadi ketika ada benda asing dia ditangkap oleh mucociliary blanket dan dia akan dikeluarkan melalui batuk gitu. Dan juga menjaga saluran udara pada material-material yang teraspirasi tuh. Nah, maksudnya gimana dok material-material teraspirasi? Kalian pernah keselak nggak? Nah, itu adalah salah satu defense mekanisme juga pada material yang mau masuk ke saluran udara gitu. Nah, itu makanya keselak atau tersedak itu sebenarnya suatu hal yang normal untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke saluran udara. Karena kalau sudah masuk, nah itu akan terjadi kondisi di mana yang kita sebut dengan aspirasi pneumonia. Pneumonia itu peradangan pada paru yang disebabkan aspirasi benda asing apapun. Entah itu air, entah itu makanan ataupun partikel-partikel asing lainnya. Gitu. Nah, batuk sendiri itu ada dua, ada batuk kering atau non-produktif, dia nggak ada mukusnya biasanya, otomatis mukosa blanketnya dia masih normal-normal aja, cuman ini biasanya disebabkan oleh alergik ataupun gastric reflux. Gitu. Nah, sedangkan produktif itu otomatis ada mukusnya dan kebanyakan disebabkan oleh infeksi bakteri. Gitu. Nah, tipe-tipe batuk ini ada purposeful cough atau sesuatu batuk yang memang disengaja. Biasanya untuk mengekspulsi material pada saluran pernafasan karena bakterial pneumonia, jadi karena ada infeksi bakteri, mukusnya banyak, dahaknya ngumpul banyak, biasanya nafas agak sesak, nah itu dia akan merespon batuk gitu. Nah, kalau yang warning biasanya ini adalah manifestasi dari problem-problem yang lebih serius seperti pulmonary edema, pulmonary neoplasia, terus alergik yang cukup parah, gitu, ataupun respiratory disease yang lainnya. Oke. Oke, ini penjelasan dari hemoptisis. Hemoptisis lebih darah formnya, jadi beda kalau sama nasal discharge, yang lainnya yang mulai dari serus, purulen, mukoid, mukopurulen, itu dia warnanya lebih putih ke kuning-kuning, kalau ini dia murni fresh blood. Gitu. Jadi lebih ke bleeding sih sebenarnya hemoptisis itu, bleeding pada area hidung. Gitu. Oke. Gejala klinis selanjutnya adalah dyspnea. Dyspnea itu adalah sensasi, malah sensasi ya. Sebenarnya adalah kondisi di mana pasien mengalami sensasi susah bernafas gitu. Dyspnea ini muncul karena biasanya ada problem pada saluran nafasnya, entah itu dia ada penyempitan, entah itu dia ada peradangan, entah itu dia ada discharge atau mukus, dia akan memanifestasikan dengan sesak, susah bernafas, atau bahasa gampangnya adalah sesak nafas gitu. Nah, dyspnea sendiri ini ada tiga, ada inspiratory, ada expiratory, dan ada yang mix gitu. Nah, dyspnea ini dari dyspnea aja kita bisa menentukan ini lokasi lesinya di mana. Kalau dyspnea saat inspirasi itu berarti problemnya dia lebih ke upper respiratory tract. Tapi kalau dyspnea pada expiratory pada saat dia mengeluarkan nafas itu lebih problemnya lebih ke lower respiratory tract.
Kalau mix bisa jadi ini menandakan apa? Problemnya bisa di upper maupun di lower atau ada sesuatu hal yang restriktif gitu. Nah, kalau dyspnea inspiratory biasanya problemnya hanya di nostril, nasal cavity, laring-faring, cervical sama trakea gitu. Kemudian takipne ini adalah peningkatan respiratory rate. Dan ini bisa suatu hal yang normal ataupun suatu hal yang abnormal. Nanti bedakan dengan cara bernafasnya anjing yang dia open mouth breathing ya. Itu dia bukan takipne. Nah, terus bagaimana kita menentukan bahwa pasien itu dia mengalami takipne atau enggak? Itu dengan cara misalkan menutup mulutnya. Jadi kita pegang mulutnya sehingga mulutnya tertutup. Nah, itu kita bisa periksa nafasnya. Kita bisa hitung ritmenya. Cara menghitungnya dari satu kali ekspirasi, satu kali inspirasi, satu kali ekspirasi itu berarti satu tarikan nafas. Nah itu kita hitung, kita lihat dari ritmenya tadi, referensialnya tadi, apakah masih dalam kondisi normal atau tidak, gitu. Nah, terus takipne ini peningkatan ritme ini bisa peningkatan ritme nafas ini bisa menjadi suatu hal yang normal apabila pada kondisi-kondisi dia post exercise ataupun dia baru datang pada area pada dataran tinggi itu dia takipnya masih normal gitu. Tapi kalau yang kondisi yang abnormal itu biasanya karena infectious disease atau airway disorder, entah itu ada penyempitan nafas ataupun peradangan gitu. Jadi kalau misalkan pasien datang, jangan panik dulu, kita tutup mulutnya, kita hitung ritmenya, apakah masih normal atau tidak. Kalau nggak normal, jangan panik dulu, kita bisa tanya, apakah anjing tadi kepanasan, apakah anjing tadi habis main-main pada saat nunggu sebelum kita periksa. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Gitu. Oh ya, rasa sakit itu juga bisa uh, menyebabkan takipne gitu. Rasa sakit meskipun apa bukan pada area torak atau pada area paru itu uh, biasanya pasien-pasien juga akan menunjukkan gejala-gejala takipne. Oke. Nah, kemudian breathing pattern. Nah, breathing pattern ini kalau normal dia akan konstan. Tapi ada beberapa breathing pattern itu yang disebabkan pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang pertama ini biots itu jadi ritmenya naik inspirasinya rendah, ekspirasi lebih tinggi, terus kemudian ada jeda. Ini disebabkan karena neuron damage, terus karena apnea, dan juga biasa kalau sudah biot respirasi seperti ini, prognosisnya jelek banget. Ini biasanya memang lebih disebabkan karena kerusakan-kerusakan syaraf pusat gitu, misalkan pasca ketabrak ataupun post-traumatic neurological traumatic di central nervous system, dia akan menunjukkan respirasi biot gitu. Nah, kemudian ada Kussmaul breathing di mana hampir sama sebenarnya kayak respirasi normal, cuman fase inspirasi dan ekspirasinya dia lebih panjang dan lebih pattern-nya dia lebih mix, itu biasanya karena uremia, karena sepsis, atau karena keton, biasanya karena diabetic ketoacidosis. Yang ketiga giant stroke. Giant stroke ini respirasinya dari awal rendah, terus habis itu tinggi, terus tinggi dan merendah, habis itu ada fase apneanya, jadi kayak ada berhenti nafasnya, kemudian begitu lagi. Ini normal pada orang yang tidur, tapi juga
juga menunjukkan giant stroke ini juga terbentuk karena adanya penggunaan obat-obat tertentu. Terus bisa juga karena hipoperfusion pada otak, terutama pada bagian otak yang mengontrol respirasi. Jadi pada trauma otak itu pun juga menunjukkan giant stroke. Oke. Berikutnya cyanosis. Cyanosis ini adalah warna biru pada mukosa. Nah, kan kalau di manusia cyanosis kan kelihatan di kulitnya ya kan. Tapi kalau di hewan kan karena dia punya bulu nggak kelihatan ya, biasanya kelihatannya di mukosa, terutama biasanya pada lidah ataupun di gingivanya. Nah, ini merupakan kondisi karena tidak cukup oksigen yang dibawa ke tubuh oleh darah gitu. Jadi ini sebenarnya manifestasi panjang dari kondisi hipoksia. Jadi awalnya hipoksia dulu. Hipoksia yang berkepanjangan bisa menyebabkan yang namanya cyanosis gitu. Penyebabnya bisa karena kardiak ataupun juga karena respiratori. Jadi misalkan ada penurunan volume jantung ataupun memang gangguan-gangguan respiratory tract. Jadi kalau ada cyanosis, ada pasien menunjukkan gejala pernafasan dan cyanosis, nah itu kita jangan langsung fokus, wah ini problemnya pasti pernafasan. Belum tentu, karena cyanosis bisa jadi jantung. Jadi next physical examination-nya fokus ke auskultasi sistem respirasi dan jantungnya untuk melihat abnormalitasnya ada di mana. Kalau ada jantung, berarti kita harus lanjutkan lagi ke spesifik pemeriksaannya, mulai dari X-ray, ekokardiogram, dan elektrokardiogram untuk memeriksa jantungnya, untuk menemukan problemnya kira-kira di mana. Cyanosis. Nah, respiratory cyanosis itu biasanya karena paralisis dari laring, terus kolaps pada trakea, penyempitan pada trakea, pneumonia, asma, parasit pada pernafasan, bisa karena cacing, terus trauma pada paru-paru, smoke inhalation, tapi kalau hewan kan nggak mungkin ngerokok, tapi bisa jadi karena misalkan ownernya merupakan perokok berat dan dia selalu berada dekat duduk dengan ownernya sehingga menjadi perokok pasif, itu juga bisa terjadi. Ataupun electrical shock dan sebagainya. Nah, cardiac cyanosis biasanya kan abnormality pada struktur dari jantung dan pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Bisa jadi karena ada kelainan pada vena cavanya, terus dan lain sebagainya. Biasanya darah dengan level oksigen yang rendah, oksigen rendah, biasanya ada penyempitan dari jantung pada bagian kanan dan kiri ataupun pada kiri. Penyebab lainnya bisa jadi karena muscle damage, kerusakan muscle, inflamasi pada otak, terus trauma otak, atau pada pasien stroke, atau pada tumor otak, ataupun paralisis, ataupun keracunan. Oke. Nah, abnormal breathing sound. Abnormal breathing sound yang saya maksud di sini adalah yang bisa kita dengar tanpa menggunakan stetoskop. Nah, ada yang namanya stertor, ada yang namanya stridor, ada yang namanya snorting. Nah, snorting itu reverse sneezing gitu tadi. Nah, bahasa medisnya snorting gitu. Kalau stertor itu adalah snoring sound karena intermittent physical obstruction, biasanya terdengar pada saat inspirasi. Kalau stridor itu bisa karena merupakan kondisi inspiratory wheezes,
biasanya karena ada lesi pada trakeal atau pada laringeal. Nah, suaranya kayak apa? Suaranya kayak gini. Ini stertor. Dokter, untuk suaranya tidak terdengar ya, dokter? Oke, belum saya optimize. Bentar. Oke, kita ulang lagi. Kedengaran nggak? Terdengar, dokter. Sudah. Oke. Oke, nanti saya kasih link videonya, kalian bisa pelajari di rumah. Yes. Udah. Oke, kita masuk ke pemeriksaan fisik. Oke, step by step-nya. Nah, pertama, observasi dulu pada area leher, area kepala dan leher, serta kita palpasi. Nah, kemudian perkusi torak, yang ketiga auskultasi, terus baru dilanjutkan simple laboratory examination. Simple laboratory examination ini seperti sitologi, baru yang advance, misalkan pemeriksaan darah, complete blood count, X-ray, terus ataupun misalkan CT scan ataupun USG. Nah, yang pertama kita lihat dulu, kalau saat kita melihat pasien dengan gangguan pernafasan, kita lihat dulu dari kepala, terutama pada hidungnya. Apa yang terjadi pada hidungnya? Apakah ada peradangan? Apakah ada asimetrisitas pada hidungnya? Misalkan dia bengkak sebelah, seperti gambar di kucing ini, di mana hidung yang sebelah kiri dia lebih bengkak, lebih besar daripada sebelah kanan. Ataupun ada kemerah-merahan, ataupun misalkan petike dan lain sebagainya, itu kita amati karena bentuk inflamasi tersebut menunjukkan problemnya apa dan ada di mana. Nah, kalau misalkan ada kondisi hidung yang asimetris, itu biasanya karena ada peradangan, adanya inflamasi, tapi hanya pada satu rongga saja. Nah, kalau pada satu hal yang asimetris pada saluran pernafasan, itu biasanya bukan suatu hal yang infeksius. Dia lebih ke suatu hal yang non-infeksius seperti trauma, seperti neoplasia, ataupun corpora alena. Ada benda asing, misalkan dia kecocok sesuatu, kecocok kail pancing atau apapun, itu otomatis kan cuma masuk di salah satu hidungnya. Kecuali kalau memang dua-duanya kecocok atau apa. Tapi biasanya kalau ada kondisi kelainan asimetris, itu suatu hal yang non-infeksius. Tapi kalau satu hal yang infeksius, kelainannya dia akan sama simetris, kanan dan kiri sama. Katakan ada yang keluar dari hidungnya, entah itu discharge atau apapun, kanan sama kiri sama. Nah, terus kita cek airflow pattern-nya, jadi airflow-nya normal apa enggak. Nah, itu kita bisa pakai gunakan kapas ataupun tisu di depan lubang hidungnya untuk melihat jalan udaranya seperti apa. Apakah ada snoring, terus kemudian apakah stertor ataupun strator. Nah,
Kemudian apa? Pemeriksaan mulut. Nah, pemeriksaan mulut fokus poinnya kita cek pada paletnya, hard sama softnya, bisa kita gunakan jari untuk mengevaluasi warna dan sebagainya, ataupun inflamasi. Terus cek pada tonsilnya apakah ada enlargement. Kita bisa cek faring untuk gag refleksnya, seperti pada ini gambar yang di pojok bawah ini yang ngeplay. Nah, ini namanya gag refleks. Jadi kita bisa sentuh faringnya, biasanya itu untuk memastikan apakah central nervous nomor 9 itu dia normal apa enggak. Kalau nggak normal, itu dia biasanya nggak ada respon batuk. Dan ini biasanya juga menyebabkan paralisa pada faring sama laringnya. Nah, kalau pada BOS, pada kasus brachycephalic obstructive respiratory tract syndrome itu biasanya pada ini soft palate-nya ini dia yang harus dipotong gitu, karena bisa agak kegedean gitu, jadi makanya harus dipotong. Oke, nah ini adalah caranya perkusi. Kita bisa pakai palu perkusi. Biasanya sih kita ini kalau pada sapi ya, tapi kalau pada anjing kucing itu kita cukup bisa pakai tangan, jadi pakai jari tengah kita ketuk-ketukkan. Nah itu kita dengarkan suaranya apakah nyaring atau enggak nyaring. Karena kalau pada kondisi torak yang normal itu dia suaranya akan nyaring, tapi kalau pada kondisi torak yang abnormal, misalkan mostly karena adanya cairan pada rongga torak, dia tidak akan mengeluarkan suara yang nyaring seperti beduk. Nah, perkusi ini spesifik untuk memeriksa kondisi rongga torak sebenarnya, bukan paru-paru. Itu yang perlu di-note. Jadi perkusi untuk memastikan kondisi toraknya itu seperti apa, apakah dia terisi cairan atau tidak gitu. Nah, nanti untuk menentukan cairannya tipe apa dan sebagainya itu harus dilakukan yang namanya abdominosintesis. Abdominosintesis itu kita ngambil cairan dari rongga torak, baru kita lihat apakah berupa darah atau berupa plasma. Nanti karena kalau bisa kalau berupa darah itu berarti memang ada bleeding, kalau plasma biasanya lebih ke kondisi-kondisi kelainan jantung di mana ada obstruksi, kardiak output-nya tidak bagus sehingga darah kembali plasmanya itu dia menembus menembus membran sehingga keluar dan mengisi ke rongga torak. Oke, selanjutnya auskultasi paru. Auskultasi paru. Nah, fungsinya ini untuk apa sih auskultasi paru? Kita untuk ini baru untuk mendengarkan kondisi paru yang sebenarnya, apakah ada abnormality atau tidak gitu. Beda dengan perkusi, kalau perkusi lebih ke rongga toraknya, kalau auskultasi lebih ke parunya dan juga jantung ya. Nah, makanya kalau auskultasi sebenarnya sepaket, nggak bisa kita suara respirasinya aja ataupun suara jantungnya aja. Nggak, kita harus combine karena bisa jadi manifestasi klinis yang ditunjukkan itu bisa jadi karena kelainan jantung ataupun kombinasi kelainan jantung dan paru-paru. Nah, alat yang kita gunakan bisa pakai stetoskop. Nah, stetoskop di sini saya mau jelaskan. Sebelum ke tipe-tipenya, nah kalian bisa lihat di stetoskop kan ujungnya itu yang kita pakai. Ada yang namanya bell, ada yang namanya diafragma. Diafragma itu yang permukaannya lebar. Ini biasanya untuk mendengarkan suara-suara yang high frequent. Tapi kalau bell ini suara-suara yang low frequent gitu. Nah, kapan kita menggunakan diafragma dan kapan kita menggunakan bell? Menggunakan diafragma biasanya untuk suara-suara jantung atau suara-suara paru-paru yang memang
cukup terdengar, atau misal ketika kita menggunakan bel, misalkan ada gejala pernafasan tapi suara tidak cukup terdengar, kita menggunakan yang bel itu yang baliknya. Nah, itu caranya kita cukup tinggal memutar kepala stetoskopnya sampai bunyi klek-klek. Nah, itu nanti kita bisa gunakan sisi yang satunya gitu. Nah, stetoskop sendiri sebenarnya ada 3, ada yang general stetoskop, ada yang pediatrik, ada yang kardiak. Nah, kapan kita pakai itu? General stetoskop itu biasanya kita pakai untuk anjing-anjing large breed. Kalau anjing small breed yang breed kecil ataupun kucing pakai general bisa, cuman lebih enak lagi kalau misalkan kita pakai yang pediatrik gitu. Karena kan paru-parunya nggak begitu gede, jadi lebih cocok dia pakai yang pediatrik. Gitu. Kardiak itu biasanya spesifik untuk pada gangguan-gangguan jantung. Itu dia lebih clear lagi suaranya. Oke. Nah, apa yang kita dengarkan pada saat auskultasi yaitu respiratory rate-nya, respiratory sound-nya, apakah normal, apakah abnormal. Kalau yang normal itu ada vesikular, ada suara bronchial, yang abnormal ada suara crackless, ada suara wheezes, ada suara pleural rap, dan satu lagi ada suara yang namanya ronki. Ronki itu wheezes, tapi yang dia lebih bernada rendah, dan sebenarnya agak serak-serak gitu kalau suara ronki. Oke, kita masuk ke vesicular sound. Jadi vesicular sound suara vesikular, sorry. Suara vesikular ini lebih bisa kita dengar pada area alveoli gitu. Jadi untuk mendengarkan kualitas alveolinya. Tapi perlu dinut. Untuk kucing pada kondisi normal susah sekali untuk mendengarkan suara vesikularnya. Kenapa? Kenapa itu sangat susah sekali? Karena kucing kalau dia merasa nyaman, dia akan ada yang namanya puring. Jadi yang kalau kalian punya kucing atau kalian pernah pegang kucing dan dia nyaman sama kalian, dia akan mengeluarkan suara yang ker ker ker. Itu normal. Itu dia akan mengeluarkan suara itu kalau dia merasa nyaman. Dan karena suara itu cukup tinggi sekali frekuensinya, sehingga akan sangat amat menyamarkan yang namanya suara vesikular. Gitu. Nah, suara vesikular ini intensitasnya juga bisa berubah, bisa tinggi, bisa rendah. Nah, kalau pada pediatrik intensitasnya tinggi, dia cukup normal. Tapi kalau pada geriatrik dia intensitasnya akan lebih rendah. Nah, pada penebalan dinding torak itu karena inflamasi peradangan atau apapun, intensitasnya akan rendah. Terus apa? Ada penurunan kadar udara di alveoli juga intensitasnya akan semakin rendah. Ada hidrotorak, ada hemotorak, intensitas suara vesikular juga akan rendah. Jadi akan lebih samar-samar lagi. Suaranya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. In this video, we're going to discuss vesicular breath sounds. Vesicular breath sounds are really just a fancy way of saying normal breath sounds. They're what you're going to hear more often than not when you auscultate a patient's lung sounds, and they're usually described as a soft and rustling type noise. Oke, saya ulangi lagi. In this video, when you auscultate as a soft noise. Oke, sekali lagi ya. Oke, nah sebenarnya
apa yang kalian dengar pada saat menggunakan stetoskop tidak akan sejelas dan sekeras ini, akan lebih lirih lagi. Nah, suara ini yang sudah direkam ini sebenarnya dia sudah direkam dengan baik dan volumenya di-adjust, itu dia dinaikkan sekitar 2 atau 3 kali dari suara normalnya. Jadi kalau kalian mau latihan, kalian bisa pakai pakai headphone kalian, terus volumenya bisa kalian kecilkan pada level 10%. Nah, kurang lebih akan selirih itulah suaranya, nggak akan sejelas ini. Ini cukup jelas sekali kalau untuk contohnya. Oke. Nah, ini masih suara paranormal, ini adalah suara bronkial. Oh ya, saya lupa. Suara vesikular itu letak auskultasinya di mana? Letak auskultasinya, nah, kalian bisa lihat pointer saya nggak ini? Bisa, Dokter. Bisa, oke. Nah, kalian letak auskultasinya jangan pada area interkostal yang terakhir dan pada ventral abdomen, jadi lebih ke atas. Nah, lebih ke atas pada intercostal space ini berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari 5, 6, 7, dan dia lebih ke atas. Ini kalian bisa dengarkan suara vesikular. Jadi untuk mendengarkan pada area sini. Dan selanjutnya suara bronkial itu lebih ke depan dan itu letaknya lebih dekat dengan trakea. Nah, ini kalian kalau bisa lihat di layar kalian, ini sebenarnya animated picture ya. Jadi ini ada gambar X-ray-nya juga. Jadi kalau kalian bisa lihat ini ada saluran yang panjang banget dari depan ke belakang dan warnanya hitam, itu adalah trakeanya. Nah, untuk mendengarkan suara bronkial itu kita auskultasinya di sini, lebih di depan jantung. Nah, bedanya apa suara vesikular sama bronkial? Suara bronkial itu dia lebih kasar. Lebih kasar kenapa? Kenapa bisa lebih kasar? Karena yang kita dengarkan letaknya lebih ke bronkus sama trakea. Di mana bronkus dan trakea dia berupa tabung dan dia lebih besar daripada alveoli, sehingga otomatis resonansinya dia akan lebih nyaring, makanya kita dengarkan di sini. Nah, kalau untuk bronkovesikular itu ada di sini. Jadi untuk mendengarkan bronkus sama vesikular sound-nya secara bersamaan ada di sini, sekitar intercostal space 4-5. Tuh. Baru ke bawah jantung. Nah, kalau jantung auskultasinya gimana? Nanti pada materinya Prof. Bambang Sektiari. Tuh. Di praktikum juga ada sih nanti. Gitu. Oke. Terus perlu saya note lagi, auskultasi ini benar-benar keahlian yang practice base gitu. Jadi benar-benar semakin kalian sering latihan, itu semakin sensitif kalian untuk mendengarnya. Jadi saya sarankan kalian sering-sering latihan. Latihannya gimana? Bisa kalian pakai paru-paru kalian sendiri. Ini tapi kalau kelemahannya kita pakai paru-paru kita sendiri, nanti posisi auskultasinya kita tidak bisa mempraktekkan dengan benar. Tapi kalau pakai hewan, kita bisa tahu lokasi auskultasinya. Cuman kelemahannya memang kita harus effort handling, tapi itu memang nanti akan kalian hadapi ketika menangani pasien gitu. Harus handling hewannya, harus bikin hewannya nyaman untuk selama beberapa saat gitu. Oke, itu vesikular. Oke. Nah, bronchial sound dia ini lebih kasar, lebih terdengar jelas. Nah, suaranya kurang lebih seperti ini. Oke, jangan diperhatikan. Sebentar, saya pause dulu. Jangan diperhatikan videonya, terutama letak auskultasi yang pada video ini, karena ini saya ambil berdasarkan contohnya human. Tapi basically, suara vesikular sama bronkialnya human dan hewan kurang lebih cukup sama. Gitu. Cuman letak auskultasinya yang berbeda.
Dan lagi suara ini sudah dibesarkan sekitar 2-3 kali dari normal. Bisa didengarkan suaranya. Nah, ini yang membedakan dengan vesikular, bronkial ini antara inspirasi dan ekspirasi durasi kurang lebih cukup sama dan ada pause-nya di tengah-tengah gitu, dan suaranya dia juga lebih kasar. Oke. Crackless. Nah, ini baru masuk yang abnormal. Crackless ini ada dua. Jadi ada crackless halus sama crackless kasar. Jadi crackless ini suara yang abnormal, discontinue, terus biasanya disebabkan karena inflamasi atau blokade karena adanya cairan ataupun eksudat dari hasil dari peradangan. Tuh. Nah, karakter suaranya ini sebenarnya kayak suara serak-serak basah, kayak suara gemericik air. Nah, kalau kita mendengarkan suara crackless, kalau suara crackless halus, itu biasanya akan lebih terdengar, kalau misalkan suara crackless yang kita dengarkan suara crackless halus, berarti posisi peradangannya ada di area paru-paru, lebih ke alveoli daripada bronkus. Tapi kalau crackless-nya kasar, dia lebih ke peradangannya pada area bronkus, dan juga biasanya ada eksudat-eksudat yang menyertai pada area bronkusnya. Nah, suaranya seperti apa? Suaranya kayak gini. In this video, we're going to discuss fine crackles. Similar to coarse crackles, fine crackles indicate the presence of fluid or mucus in the airways. Another term that are commonly used in the field is rales, and some of the things that you could potentially be dealing with if you auscultate a patient with fine crackles would be things like CHF, COPD, pneumonia, or even pulmonary fibrosis. Oke, itu adalah crackless halus atau fine crackless. Crackless-nya juga kata lainnya juga disebut dengan rales gitu. In this video, we're going to talk about crackles, and whether it's fine crackles or coarse crackles, I want you to think fluid in the airways when you hear crackles in your lung sounds. The cause of crackles can be from basically any sort of fluid or mucus that have built up in the airways, and you hear that crackly sound as the air passes through that fluid or mucus-filled area in the lungs. You can hear these in all different spots, usually in the bases.
Oke, itu adalah crackless. Oke. Dan intinya kalau crackless itu ada cairan di area paru-parunya, entah itu di alveoli ataupun di bronchiolus dan sebagainya. Cuman memang kalau fine crackless dia lebih spesifik pada gangguan-gangguan yang terjadi pada area alveoli seperti pneumonia dan lain-lain. Gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah wheezes. Wheezes ini suara abnormal, kontinu dengan karakter musikal. Sebenarnya maksudnya karakter musikal lebih kayak seperti suara bersiul gitu. Jadi suara wheezes ini dihasilkan karena adanya penyempitan saluran nafas. Ini penyempitan saluran nafas yang perlu dinut ada pada level lower respiratory tract, bukan yang upper respiratory tract. Jadi entah penyempitan mulai dari trachea ataupun dari bronkus. Nah, ini dia akan menyebabkan menghasilkan suara wheezes gitu. Nah, suara wheezes sebenarnya lebih kayak seperti suara nafasnya orang asma yang kalau lagi kumat. Jadi kalau bahasa Jawanya kayak mengih gitu. Tapi memang intinya suara wheezes itu seperti suara bersiul. Kita dengarkan ya. In this video, we're going to review the expiratory wheezing lung sound. Typically, expiratory wheezing indicates some form of COPD, asthma, allergic reactions, anaphylaxis, some form of a respiratory disease that is anywhere from mild to severe. You're going to hear wheezing when you exhale and even when you inhale, depending on the person's condition. But typically speaking, if it's on both exhalation and inhalation, you have a more severe breathing problem that you're dealing with. Expiratory wheezing alone, in and of itself, can often indicate just a mild airway problem and something that's usually either self-resolves or prescribed medications will handle. Itu adalah wheezes. Intinya dia dihasilkan karena ada penyempitan nafas, penyempitan saluran nafas. Entah itu kalau di hewan tuh umumnya sih karena kolaps trachea. Anaphylactic shock juga bisa, alergik juga bisa. Oke, selanjutnya adalah ronki. Jadi ini adalah ronki, ini suaranya continuous, low pitch, terus rattling seperti bergetar, maksudnya terus kayak snoring, jadi kayak ngorok gitu. Biasanya karena ada obstruksi atau sekresi di saluran udara yang lebih besar gitu, yang biasanya menyebabkan ronki. Biasanya juga terutama sih di daerah bronkus itu kalau dia ada penyempitan dan adanya sekret, adanya mukus, dia akan menghasilkan suara ronki. Karakteristik suaranya kayak gini. In this video, we're going to discuss the rhonchi lung sound, which is typically a low-pitched wheeze, is one way it's described, and it's going to be caused by some sort of secretion or fluid, typically in the lower airway. Things that can cause rhonchi are COPD, pneumonia, chronic bronchitis, cystic fibrosis, and the key thing to remember is that rhonchi is often described as like a snoring sound, which kind of helps differentiate the way we describe it when we're reporting what we've heard on auscultation.
Dan suara rongki ini dia biasanya akan hilang setelah batuk gitu. Jadi setelah batuk, dahaknya keluar, suara rongki ini akan cenderung hilang dan dia akan mulai menghasilkan suara rongki lagi kalau sudah ada mukus yang dihasilkan gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, kamera saya agak gelap karena memang ini masih gelap meskipun sudah jam 7 pagi di sini, tapi karena sudah mau masuk autumn, jadi terbitnya itu nanti sekitar jam 7:30. Jadi agak serem-serem gitu, maaf ya. Gitu. Saya nggak nyalain lampu kamar karena istri saya juga masih tidur kecapean, jadi agak gelap. Oke, ada yang pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, akan saya jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya pada hari Sabtu minggu depan, jamnya sama. Jadi untuk lanjutan dari materi respirasi minggu ini, saya akan lanjutkan pada minggu depan. Di minggu depan, saya akan lebih spesifik lagi untuk menjelaskan sedikit beberapa step, beberapa pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan fisik, seperti misalkan laboratori, apa saja yang harus kita lakukan untuk menegakkan diagnosa dan sampelnya seperti apa, itu akan saya jelaskan minggu depan, dan beberapa kondisi-kondisi patogenesis pada kelainan pada saluran pernafasan pada hewan. Tuh. Oke, sebentar, saya mau kalian bisa download di chatbox kalian untuk materi pada hari ini. Untuk materi minggu depan akan ada file yang lain lagi. Terus untuk link-link videonya, nanti apa? Bentar. Untuk link videonya nanti coba saya kumpulin dulu, nanti saya share lewat kontingnya gitu. Jadi nanti kalian bisa pelajari di rumah, pelajari masing-masing, terus kalian coba dengarkan dengan level suara 10%, itu biasanya kan lebih menggambarkan kondisi aslinya seperti apa. Dan satu lagi, jangan lupa latihan, kalian bisa gunakan hewan atau pakai paru-paru kalian sendiri, cuman saya prefer kalau kalian punya anjing kucing, kalian bisa gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara paru-parunya sebisa kalian. Gitu. Terutama pada saat pandemi ini, di mana belum bisa praktikum secara fisik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Sehat selalu.